kelihatannya masih perlu pertanyaan ya. Jadi gini, saya sampaikan bahwa waktu saya dan kemudian ada sidang. Dan pada saat sidang itulah saya nanti akan sampaikan tentang hasil penelitian pengkajian saya terkait dengan ijazah yang menjadi polemik selama ini ya. Tetapi 6 hari saya mohon izin untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain demi masyarakat Indonesia ya. Jadi itu inti hijrahnya tuh di situ. Saya tidak harus menghabiskan seluruh waktu saya untuk terus energi, tenaga, pikiran saya untuk terus-menerus bicara tentang ijazah. Jadi cukup di sidang ya, cukup di sidang ya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Oh ya, tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini pada tanggal 18 Agustus 2026 kami sudah mengajukan prapit yang kedua ya, berkaitan dengan pasal selundupan tadi ya, pasal 3235 yang apalagi setelah kami mendapatkan bahan tambahan dari JPU, simpulan dari mereka di prapit pertama ini, kami melihat bahwa semakin nyata ya, semakin terbukti bahwa pasal 3235 itu betul-betul diajukan secara sangat tidak relevan ya. Jadi nggak ada sama sekali bukti bahwa saya melakukan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Ini benar-benar pasal selundupan. Maka kita akan ujikan di pra peradilan. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Ya, insya Allah. Kita tinggal menunggu undangan penetapan jadwal untuk sidang prapit di Jakarta Selatan. Terus kemudian sidang pada PN Jakarta Timur sudah dijalankan tanggal 27 Agustus 2026, sudah ada rela, sudah ada panggilan. Kami akan bertanya kepada Kejaksaan Agung, kami juga bertanya kepada Mahkamah Agung untuk minta fakta. Apabila ada prapit yang jalan di PN Jakarta Selatan, mungkinkah sidang pokok perkara juga jalan di PN Jakarta Timur? Ini kita akan minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Jadi intinya tuh semua yang dijalankan oleh Dr. Tifa itu betul-betul mengikuti kaidah kepatuhan kami dalam menjalankan koridor hukum ya, seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada masalah ya, artinya gini, kita ini kalau maju itu kan kita berjuang ya, dalam perang saja kan Rasulullah SAW kan ada perang Uhud, ada perang Badar, ada kali satu perang menang, ada satu kali perang kalah, itulah perjuangan. Sebagaimana Allah juga sampaikan, hidup ini permainan dan senda gurau belaka, jadi biasa saja. Intinya apa, pada saat kita sedang melakukan pengajuan prapit ya, ini kita berjuang, kita berikhtiar ya, dan sambil berdoa. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita manusia, kita siapkan dengan sangat maksimal untuk ikhtiar berikutnya. Ada skema 3 itu gimana? Apa itu? Skema 3 loh, itu kan sebetulnya juga tidak relevan untuk menjadi dasar dari putusan sebetulnya, karena skema nomor 3 tahun 2026 sudah kami pelajari, itu sebetulnya adalah untuk mengatur internal hakim, bukan kemudian menjadi dasar dari putusan pra peradilan. Kalau Anda perhatikan baik-baik ya tadi ya, putusan pra peradilan itu isinya cuma teknis, bahwa kami dianggap telat gitu aja. Padahal sebetulnya tidak ya, kalau dicermati pada surat-surat kami, bahwa kami mengajukan itu pada tanggal 30 Juli 2026 secara ikot. Memang hard copy-nya baru tanggal 3 Agustus 2026. Kenapa? Karena hari Sabtu dan Mingguan tutup kan, tidak bisa memasukkan. Iya, PTSP kan tutup. Jadi ini persoalan teknis sekali. Tapi kami mengajukan ekor itu tanggal 30 Juli 2026. Sudah ada pada surat bukti yang kami ajukan. Jadi sebenarnya itu debatable lah ya. Jadi artinya berarti ini perlu diperbaiki juga ya. Kita sudah menggunakan sistem elektronik, tetapi tetap yang dianggap adalah sistem fisik gitu loh. Ya, ini adalah sebuah notis ya, buat kita semua ya, buat aparat penegak hukum, untuk pengadilan, untuk kejaksaan. Jadi kalau memang yang dihitung adalah yang manual, untuk apa ada yang elektronik? Gitu? Nah, gitu loh, ya. Ngapain diberikan fasilitas elektronik kalau yang dihitung? Elektronik, ya? Betul, kalau yang dihitung ternyata manualnya ya, secara administratif. Jadi ini benar-benar yang diputuskan tuh hanya persoalan administratif, dan itu sebenarnya masih debatable, tapi ya sudahlah, ya. Oke, baik, ada lagi? Sama Sudah? kayak putusannya Mas Roy ya? Ya begitulah adanya ya hukum kita yang memang betul-betul harus kita exercise terus. Begitulah hukum Indonesia ya, di usia 81 tahun ini masih banyak sekali yang harus betul-betul kita urus dengan baik, dan itu nggak bisa kita berdiam diri saja ya. Kita yang urus, harus kita yang perjuangkan di Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian judicial review, untuk nanti akan menjadi sempurna KUHAP yang diberlakukan saat ini ya. Oke? Baik, terima kasih semuanya. Di sini apa dong? Ya, ada tambah. Mau tambah? Ya. Oke. Dokter izin. Maaf.